Adakah di antara kita yang siap menjaminkan nyawanya demi kesehatan ibu kita? Adakah di antara kita yang siap menjaminkan nyawanya demi kelangsungan hidup kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan Allah, selamat berjumpa kembali. Senantiasa kami mendoakan para sahabat dalam keadaan sehat walafiat. Allah limpahkan rezeki dan Allah limpahkan kebahagiaan kepada para sahabat semuanya. Sahabat yang dimuliakan Allah, melanjutkan video yang kemarin, yaitu untuk poin yang ketiga, bagaimana para bidadari surgawi yang ada di rumah kita ini adalah menjadi seorang ibu bagi anak-anak. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, apa landasannya sehingga para bidadari surgawi yang ada di rumah-rumah kita adalah kita jadikan sebagai ibu daripada anak-anak kita? Landasan yang pertama adalah karena bidadari dari surga itu mengandung daripada benih yang kita tanam, benih yang kita semai di dalam rahim itu adalah selama 9 bulan 10 hari. Dalam rentang waktu 9 bulan 10 hari itulah para bidadari surgawi mendidik para anak-anak kita yang dalam kandungan dengan penuh kesabaran. Pendidikannya adalah dengan tanpa kasat mata. Artinya bagaimana seorang ibu dengan naluri yang sangat tinggi, dengan rasanya yang telah terasah, mencoba mendidik daripada anak-anak kita yang ada di dalam rahim. Kalaulah mendidik setelah lahir, itu adalah cukup mudah dibanding bagaimana para ibu-ibu kita, dibanding bagaimana para bidadari dari surgawi itu mendidik anak-anak kita di dalam rahim. Tentu pendidikan ini adalah tidak bisa diambil daripada bangku kuliah, bangku sekolah yang secara teoritis. Namun alam telah mengatur, alam telah mendidik secara tidak langsung bagaimana seorang istri, bagaimana seorang bidadari surgawi itu mendidik daripada anak-anak kita semenjak di dalam rahim. Pendidikan itu adalah sebuah pendidikan yang alami, pendidikan yang langsung datang daripada sang pemilik hidup. Pendidikan yang datang dari sang edukator, sang edukasi, sang pendidik yang maha pendidik, yang telah mendidik berbagai macam makhluknya, terkhusus bagaimana mengajari kepada istri yang menjadi bidadari surgawi mendidik anaknya ketika dalam rahim. Jadi pantaslah atas landasan ini yang pertama, yaitu bahwa para bidadari surgawi itu mendidik anaknya semenjak di dalam rahim itulah dengan penuh rasa, penuh dengan cinta kasih yang tulus tanpa tedeng aling-aling. Bahkan alam itu mengajarkan secara tidak langsung kepada para ibu-ibu yang sedang mengandung dan sedang membesarkan daripada anaknya. Adapun alasan yang kedua, bahwa seorang ibu itu bidadari dari surga mendidik anak-anak kita adalah ketika lahir. Semenjak melahir, semenjak usia 1 hari seanak itu menjadi bayi yang kemudian secara pelan-pelan dari 1 minggu ke minggu yang lain, dari 1 bulan ke bulan yang lain, dari 1 tahun sampai ke 2 tahun, yang maksimal pendidikannya langsung ditangani oleh para bidadari surgawi, itu adalah sebuah landasan yang kedua. Tidak mungkin seorang laki-laki memiliki jiwa kasih sayang, memiliki penyabar, memiliki rasa adil, dan pastinya memiliki bagaimana menanamkan cinta kasih semenjak dini kepada anaknya. Hanya seorang istri, hanya seorang bidadari dari surgawi bisa mendidik anaknya semenjak lahir sampai ke 2 tahun, sampai terpisah daripada air susunya. Justru pendidikan ini adalah tidak mudah bagaimana membalikan telapak tangan, dan tidak mudah bagaimana seorang laki-laki untuk mendidik anaknya semenjak usia 1 hari sampai 2 tahun. Itu sampai terpisah daripada air susu ibunya.
Tentunya adalah pembelajaran ini adalah bukanlah alam yang telah mengajarkan. Bukankah alam telah mengajarkan bagaimana ada rasa kepada seorang bidadari dari surgawi itu yang ditransfer kepada anaknya. Alam bagaimana menyampaikan sebuah cinta kasih yang ada dalam hatinya seorang ibunya untuk ditransferkan untuk mendidik kepada anaknya. Tentu adalah nilai-nilai yang agung ini adalah telah Allah kasih. Telah Allah kirim satu paket. Manakala bidadari surgawi itu adalah mendidik semenjak dalam rahim, maka ketika lahir sampai ketika usia dia tahun, itu juga adalah mendidik. Itu yang menjadi catatan adalah mengapa harus sampai 2 tahun. Wa fisaluhu fi amaini. Dalam bahasa Al-Quran dikatakan bahwa seorang ibu nanti akan memisahkan air susunya ketika usia 2 tahun. Tentu inilah memiliki makna filosofi yang dalam. Nanti dalam video selanjutnya akan kami jelaskan dari sisi ruhani. Kenapa si anak itu perlu di air susunya sampai 2 tahun. Ya, jangan pasti ikuti terus kajian ini. Landasan yang ketiga adalah kenapa sang bidadari dari surgawi itu adalah menjadi ibu bagi anak-anak kita. Setelah anak itu besar, bahkan setelah anak kita yang dari mulai kecil di 2 tahun sampai dibesarkan sampai usia dewasa dan menikah, itu tetap terpanggil jiwa rasa daripada seorang ibu bagaimana mendidik dan membesarkan anaknya. Seorang ibu kebanyakan tidak tinggal diam, juga ikut walaupun tidak langsung mengurusi daripada anaknya, itu hal ini adalah cucunya. Bahkan menurut pengalaman daripada sahabat-sahabat kami yang telah memiliki cucu, telah berkata, "Ceng, katanya, ternyata cinta kepada cucu itu lebih besar daripada cinta kepada anak." Itulah pengalaman dari sahabat-sahabat yang telah memiliki cucu. Kebetulan mungkin kami belum. Tentu adalah sebuah kerinduan, sebuah daya tarik rohani yang terdapat dalam jiwa seorang bidadari dari surgawi untuk mendidik anaknya semenjak dalam rahim. Kemudian setelah lahir sampai 2 tahun dan kemudian sampai besar. Sampai anaknya itu memiliki cucu, anaknya dan ini cucunya, tetap seorang ibu itu adalah terpanggil dirinya untuk membesarkan daripada anaknya. Maka wajarlah ketika Sayyiduna Muhammad SAW memiliki jiwa ummi, memiliki jiwa keibuan. Karena dengan jiwa keibuan itu, yang namanya Muhammad bin Abdullah itu bisa menguasai separuh dunia. Bisa menyebarkan dakwah. Di masa peradaban itu adalah sosial kulturalnya adalah sangat kasar, sangat keras. Budayanya adalah budaya yang kita ketahui bagaimana negeri Arab. Namun dengan ada nilai-nilai keibuan, Muhammad SAW bisa memimpin sepertiga dunia. Nah, dengan ketiga alasan yang sangat kuat ini, wahai sahabatku, hendaklah kita menghormati. Dan pastinya kita pasrahkan dengan secara total dan percayai bahwa istri-istri kita yang ada di rumah sebagai bidadari dari surga memiliki peranan penting. Dalam konteks ini juga, tidak lepas para satria pininggit, para pemimpin di dunia ini, termasuk para pemimpin Indonesia dan lebih khusus lagi, misalkan ada gaungnya, ada Imam Mahdi, tidak lepas karena terlahir daripada seorang ibu. Jadi ibu adalah boleh dikatakan sebagai peradaban pertama. Ibu adalah boleh dikatakan sebagai laboratorium pendidikan yang sejati yang dimiliki oleh anak dan bahkan oleh dimiliki oleh alam semesta ini. Alangkah bijaknya kalau kita senantiasa memuliakan seorang istri yang menjadi ibu daripada anak-anak kita. Dengan 3 landasan ini, maka sewajarnya kita menghormati istri-istri kita. Dan dengan 3 landasan inilah mengapa seorang istri menjadi sebagai ibu daripada anak-anak kita. Yang pertama adalah alasannya setelah dengan 3 landasan ini. Yang pertama adalah bahwa dalam jiwa seorang ibu itu adalah tersimpan sebuah keberkahan dunia yang luar biasa. Maka ada pepatah di negeri Sunda ini, ada istilah munjung kuduh ka indung, muja kuduh ka bapa. Artinya adalah ketika seorang anak mau menggapai tentang material keduniaan, hormatilah, junjunglah ibunya. Dalam konteks ini, hendaklah para sahabat yang menjadi suami, kalau ingin menggapai dunia, dikuasai lebih luas dan dipermudahkan, hendaklah hormati,
junjungi dan muliakan bidadari yang ada di surga, yang ada di rumah kita. Jadi karena alasan ini, sehingga wajar seorang ibu bahkan menyimpan keramat yang luar biasa, perlu dijunjung, bahkan dimuja kalau dalam bahasa Sunda. Karena yang kedua adalah pengorbanannya. Ketika mereka mau melahirkan, itu pengorbanannya itu adalah nyawa. Taruhannya adalah bukan jasad, tapi nyawa pun toh serahkan demi terlahirnya anak yang telah dididik semenjak dalam rahim. Kami merasakan dan melihat bagaimana seorang bidadari surgawi ketika melahirkan anak-anak kami. Baik anak pertama, anak kedua, anak pun ketiga, dan anak selanjutnya. Ada mungkin para sahabat juga menyaksikan bagaimana istri-istrinya ketika melahirkan. Itu adalah merupakan taruhan antara nyawa dan hidup. Namun dengan kesungguhan, dengan kerelaannya, para bidadari surgawi itu adalah bayaran nyawanya pun direlakan demi hidupnya seorang bayi. Banyak cerita-cerita tentang bagaimana setelah lahir ibunya meninggal. Banyak cerita itu dan fakta ada di mana-mana. Maka seorang istri adalah seorang bidadari dari surga, diangkat menjadi ibu daripada anak-anak karena perjuangannya adalah nothing tulus. Perjuangannya betul-betul nothing tulus, nyawa pun siap menjadi taruhannya. Apakah sahabat di antara laki-laki ini telah siap menjadi nyawanya? Sahabat yang bisa menjawab. Kami tidak bisa mendiktekan bahwa A atau B, yang pasti sahabat silakan menjawab. Adapun yang ketiga adalah wajar saja, dan kita perlu hormati dan hargai seorang bidadari dari surga menjadi ibu daripada anaknya, karena cinta dan kasih sayang daripada seorang ibu tidak pernah terbatas oleh umur. Cinta orang tua terkhususnya adalah bidadari dari surga sepanjang masa. Namun bagi anaknya, kami telah menemukan beberapa sahabat, dengan tanda kutip, itu adalah rasa cinta kasih sayangnya bisa terukur. Manakala orang tuanya telah sepuh, yang serba perlu bantuan daripada anaknya, dari anaknya ada terbetik dalam hatinya bagaimana seorang ibunya agar tanda kutip agar cepat dipanggil oleh Allah. Tapi seorang ibu tidak pernah berpikir demikian. Tapi bagaimana seorang anaknya itu adalah lahir dengan baik. Nyawa pun untuk dirinya siap bayarkan. Tapi bagi anak, bagi kita sebagai introspeksi diri, pernahkah kita siap menjaminkan nyawa kita demi kesehatan seorang ibu? Pernahkah kita menjaminkan nyawa kita demi menjaga kesehatan seorang ibu? Pernahkah kita menjaminkan nyawa kita demi kelangsungan hidup seorang ibu? Silakan jawab masing-masing. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, dengan alasan 3 poin yang dari dasar poinnya dengan 3. Karena seorang ibu mendidik semenjak dalam rahim, seorang ibu mendidik ketika melahirkan, seorang ibu juga tetap ikut campur mendidik anaknya ketika anaknya berkeluarga. Dengan alasan 3 itu adalah kita ambil yang terusan yang sampaikan bahwa seorang ibu itu adalah memiliki kemuliaan. Kita junjung. Yang kedua adalah pengorbanan seorang ibu adalah sampai nyawa pun dibayar. Dan ketiga adalah cinta kasih sayang daripada seorang bidadari dari surga adalah tidak sampai berhentinya. Marilah kita cintai dengan jiwa raga kita bidadari surgawi yang ada di rumah kita. Maka bidadari dari surgawi juga akan mencintai diri kita, akan menyayangi diri kita sampai jiwa dan raganya. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan ini. Dan kami juga terima kasih mengucapkan kepada para sahabat yang telah mensupport channel ini dengan senantiasa subscribe, like, bahkan memberikan komentar serta men-sharing kepada para sahabat semuanya. Sekali lagi kami sampaikan doa dan harapan semoga sahabat senantiasa sehat dan dilimpahkan rezeki. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.